我本不想杀你，现在休怪我了！交出羽翼，饶你一命！你疯了吗？九幽之海危险重重，每滴海水都重如泰山，还会凸现九幽漩涡。现在哪管得了这么多？ Di episode 207 Swallowed Star kali ini, Luo Feng berada dalam kondisi yang sangat berbahaya. Ia diburu oleh beberapa ahli kuat dari ras asing dan terpaksa menerobos masuk ke wilayah terlarang, Laut Juyu. Di sanalah Luo Feng bersiap mengambil langkah krusial dalam hidupnya, memperoleh cabang pohon dunia demi memelihara tubuh ketiga, tubuh pemisah Laut Juyu, sekaligus membuka jalan untuk menembus tingkat abadi. Namun, kenyataan jauh lebih kejam dari perhitungannya. Demi mendapatkan cabang pohon dunia, Luo Feng memasuki ruang Jiuyo, wilayah misterius yang dihuni 9 pohon dunia raksasa. Beberapa kali ia mencoba merebut cabang pohon dunia, tetapi setiap usaha berakhir dengan kegagalan. Penyebabnya hanya satu, pohon dunia terkuat. Pohon dunia terkuat merupakan eksistensi yang hampir tak terkalahkan di alam semesta. Kekuatan tempurnya mampu menandingi penguasa alam semesta. Setiap kali ia bergerak, serangannya langsung melenyapkan tubuh iblis pembantai milik Luo Feng dalam sekejap, tanpa memberi kesempatan melawan sedikit pun. Setelah berulang kali gagal dan kehilangan tubuh pemisahnya, Luo Feng terpaksa menghentikan cara lama dan mulai memikirkan rencana baru. Sementara itu, dari arah lain, sebuah tim kecil ras asing beranggotakan 7 orang tiba di pinggiran ruang Juyu. Tim ini dipimpin oleh seorang yang mulia alam semesta, bernama Yang Mulia Zia, bersama 6 dewa abadi. Di antara mereka, terdapat satu sosok yang sangat mencolok, Raja Feijing, sebuah kehidupan khusus yang sangat langka di alam semesta. Mengandalkan kemampuan teleportasi instan, Yang Mulia Zia membawa timnya menembus wilayah berbahaya dengan cepat. Di permukaan, para anggota tim saling memuji dan bersikap ramah. Namun di dalam hatinya, Yang Mulia Zia menyimpan kewaspadaan mendalam terhadap Raja Feijing. Sebagai kehidupan khusus, tingkat kehidupan Raja Feijing mencapai ribuan kali lipat makhluk biasa. Ia memiliki rahasia bakat bawaan yang mengerikan, dengan kekuatan tempur yang cukup untuk melawan Yang Mulia alam semesta secara langsung. Di Pulau Zijing, ia pernah menempati peringkat 10 besar di antara para pewaris abadi, memiliki latar belakang kuat, bahkan dianugerahi harta berharga oleh Aliansi Wilayah Utara. Setelah memasuki ruang Jiuyu, tim tersebut tiba di Pulau Batu Tandus, salah satu wilayah yang relatif aman. Disinilah Raja Feijing mengusulkan untuk menjelajahi Laut Juyu, area paling berbahaya di seluruh ruang itu, tetapi juga tempat yang berpotensi menyimpan harta tertinggi. Yang Mulia Zia sempat ragu. Namun setelah menimbang risiko dan peluang, ia akhirnya setuju. 5 abadi lainnya pun memilih untuk ikut, meski jelas menyadari betapa berbahayanya keputusan ini. Sebelum berangkat, Raja Feijing mengaktifkan rahasia bakat bawaannya, cermin alam semesta, untuk menyelidiki lingkungan sekitar. Hasil penyelidikan itu mengejutkan. Ia tidak hanya menemukan berbagai makhluk laut berbahaya, tetapi juga secara tak terduga mendeteksi Luo Feng yang bersembunyi di Pulau Batu Tandus. Raja Feijing langsung mengenali identitas Luo Feng sebagai Raja Daohe. Ia juga mengetahui bahwa Luo Feng memiliki sebuah harta terbang tipe sayap tingkat tertinggi. Seketika, keserakahan di dalam hatinya meledak. Tanpa ragu, ia memutuskan untuk membunuh Luo Feng dan merebut harta tersebut. Yang Mulia Zia sebenarnya enggan terlibat. Namun menghadapi Raja Feijing, ia sama sekali tidak berani menghalangi. Pada saat yang sama, Luo Feng tengah menjalankan rencana barunya untuk mendapatkan cabang pohon dunia. Ia kembali memelihara tubuh iblis pembantai, lalu mengubahnya menjadi biji tanaman berbentuk gumpalan bulu. Membiarkannya melayang perlahan mengikuti arus angin menuju pohon dunia. Rencananya sangat berani dan penuh pengorbanan. Saat mendekati pohon dunia, Luo Feng akan mengirim budak abadi puncak raja tertinggi sebagai umpan. Budak tersebut ditugaskan untuk meledakkan kristal sumber api, menciptakan kekacauan besar, dan menghancurkan banyak cabang pohon dunia. Pada saat itulah, tubuh iblis pembantai yang menyamar sebagai biji akan menempel pada salah satu cabang yang terlempar, lalu segera melakukan teleportasi untuk melarikan diri. Rencana ini membutuhkan kesabaran berbulan-bulan. Ketika Luo Feng memperkirakan bahwa hanya tersisa sekitar 1 bulan lagi sebelum mencapai target,
Ia sama sekali tidak menyadari bahwa bahaya besar sedang mendekat dari arah lain. Mengandalkan rahasia bakatnya yang melampaui teknologi deteksi biasa, Raja Feijing menemukan lokasi persembunyian Luo Feng. Tanpa membuang waktu, ia langsung mengunci ruang, mencegah Luo Feng melakukan teleportasi, lalu memimpin tim menyerbu ke arah gua. Begitu merasakan ruang di sekitarnya terkunci, Luo Feng langsung menyadari situasi genting. Ia menerjang keluar dari gua dan berusaha kabur secepat mungkin, namun justru berhadapan langsung dengan Raja Feijing. Luo Feng segera mengaktifkan sayap wuxi, meningkatkan kecepatan secara ekstrim. Namun ia terkejut ketika menyadari bahwa Raja Feijing tidak hanya mampu mengejar, tetapi bahkan perlahan mempersempit jarak. Dengan penuh kesombongan, Raja Feijing menyatakan bahwa tubuh dewa miliknya terlahir kuat, secara alami unggul dalam kecepatan. Ia terus mengejar tanpa henti. Tak punya pilihan lain, Luo Feng memaksa sayap wuxi ke bentuk yang lebih kuat, merobek ruang dan menciptakan arus kekacauan ruang demi meningkatkan laju pelarian. Kejar-kejaran mendadak ini sepenuhnya menghancurkan rencana Luo Feng untuk mendapatkan cabang pohon dunia dan menjerumuskannya ke dalam krisis paling berbahaya sejak ia melangkah ke ruang Jiuyu. Arus kekacauan ruang memang sempat menghambat Raja Feijing, tetapi justru semakin membakar keserakahannya. Dalam pandangannya, harta sekuat itu hanya pantas dimiliki olehnya. Tanpa ragu, Raja Feijing mulai membakar tubuh dewanya, menukar esensi hidup dengan lonjakan kekuatan yang mengerikan. Setelah membakar tubuh dewa, kekuatannya melonjak drastis, cukup untuk menembus arus kekacauan ruang dan kembali mendekati Luo Feng. Luo Feng pun terpaksa mengubah taktik. Mengandalkan fleksibilitas luar biasa dari sayap wuxi, ia melakukan manuver tajam dan perubahan arah yang aneh di tengah ruang angkasa. Untuk sesaat, Raja Feijing kesulitan menyesuaikan diri. Raja Feijing mencoba menekan Luo Feng dengan kekuatan ilahi secara langsung. Tetapi serangan itu dengan mudah disobek oleh sayap suci tersebut. Di kejauhan, Yang Mulia Xia dan para abadi lainnya menyaksikan pengejaran ini dengan ekspresi serius. Mereka menyadari bahwa kecepatan saja tidak cukup untuk menangkap Luo Feng. Firman bahaya pun muncul di benak mereka. Raja Feijing pasti akan menggunakan cara yang lebih mengerikan. Benar saja. Raja Feijing mengorbankan sebuah harta berat tingkat segel, sebuah bola kristal ungu. Dalam sekejap, bola itu membesar menjadi seperti bintang raksasa. Rongga di bagian bawahnya memancarkan daya hisap yang menakutkan, berniat langsung menekan dan menyegel Luo Feng. Namun, harta segel biasanya paling efektif ketika target sudah terluka parah dan hampir tak mampu melawan. Dengan mengerahkan seluruh kekuatan sayap wuxi, Luo Feng mengaduk ruang dan memotong arus hisapan tersebut. Ia berhasil lolos dari jangkauan segel, hanya selangkah dari kematian. Kegagalan ini membuat Raja Feijing benar-benar kehilangan kesabaran. Ia akhirnya mengerahkan serangan bakat pamungkasnya. Raja Feijing membuka mulutnya lebar-lebar, lalu mengeluarkan raungan penghancur jiwa yang secara langsung menargetkan roh Luo Feng. Dalam sekejap saat serangan itu tiba, kesadaran Luo Feng langsung tenggelam dalam kehampaan, tanpa kemampuan sedikit pun untuk melawan. Namun, tepat di ambang kehancuran, manik menara di inti jiwa Luo Feng tiba-tiba bersinar dan muncul, menyelimuti jiwanya sepenuhnya. Di bawah perlindungan manik menara, inti jiwa Luo Feng akhirnya terselamatkan. Ketika kesadarannya pulih, rasa ngeri langsung menyergap hatinya. Ia tahu dengan sangat jelas, jika bukan karena manik menara, jiwanya sudah lama hancur tanpa sisa. Kesadaran itu membuat Luo Feng mengambil keputusan tegas. Ia paham, jika terus melarikan diri secara pasif, kematiannya hanya tinggal menunggu waktu. Dengan gigi terkatup rapat, Luo Feng membuat keputusan paling berani sekaligus paling nekat sejak memasuki ruang Jiuyu. Ia membalik arah, menuju tempat paling berbahaya, Laut Jiuyu. Saat tubuhnya menukik dan menghantam lautan gelap itu, semua pengamat, termasuk Raja Feijing, langsung terperangah. Mereka nyaris tak percaya bahwa Luo Feng mampu bertahan dari serangan penghancur jiwa, yang kekuatannya setara dengan penguasa alam semesta. Dalam sekejap, Yang Mulia Xia menarik kesimpulan yang membuat jantungnya bergetar. Luo Feng pasti masih memiliki harta pertahanan jiwa tingkat tertinggi.
Kesimpulan ini sontak membangkitkan keserakahan luar biasa di hati seluruh ahli kuat yang hadir, bahkan termasuk Yang Mulia Xia sendiri. Sebuah harta terbang untuk melarikan diri, ditambah harta pertahanan jiwa. Kombinasi itu cukup untuk membuat Yang Mulia Alam Semesta pun menjadi gila. Tatapan Yang Mulia Xia berubah dingin. Tanpa ragu, ia pun ikut menyelam, menerobos masuk ke Laut Juyu. Di kedalaman laut, perburuan berlanjut. Air Laut Juyu memiliki tekanan seberat pegunungan, namun kecepatan kedua pihak tetap mencengangkan. Raja Feijing telah sepenuhnya tenggelam dalam kegilaan. Ia yakin Luo Feng menyimpan harta jiwa, dan harta itu, apapun risikonya, harus menjadi miliknya. Dari pengamatannya, Raja Feijing menyadari satu hal penting. Luo Feng memang lincah, memiliki pertahanan jiwa yang mengerikan, namun tampaknya tidak memiliki harta pertahanan fisik absolut, seperti istana terbang yang mampu memberi perlindungan menyeluruh. Maka ia mengubah strategi. Raja Feijing mulai melepaskan berkas cahaya kekuatan ilahi murni, menghujani Luo Feng dengan serangan jarak jauh. Luo Feng hanya bisa mengandalkan kecepatan dan perubahan arah yang kacau untuk menghindar. Situasinya genting, namun untuk sementara ia masih mampu bertahan. Namun Raja Feijing belum selesai. Dengan ekspresi dingin, ia mengerahkan jurus yang sangat menguras energi. Ribuan benang kekuatan ilahi paling murni dipisahkan dari tubuhnya, lalu dianya menjadi kurungan raksasa yang menutup segala arah pelarian Luo Feng. Serangan ini saja telah menghabiskan 1/10 tubuh dewanya. Menghadapi jebakan tanpa celah, Luo Feng tampak telah benar-benar terpojok. Namun, perubahan besar tiba-tiba terjadi. Di kedalaman Laut Juyo, sebuah pusaran raksasa muncul begitu saja, memutar air laut dengan kekuatan yang membuat ruang sekitarnya bergetar. Itu adalah pusaran Juyu, wilayah paling menakutkan dalam seluruh lautan. Dari dalam pusaran tersebut, melangkah keluar sebuah sosok raksasa berwarna merah darah. Ia memiliki tanduk melengkung berwarna merah. Auranya menjulang ke langit, penuh tekanan dan keagungan. Tanpa basa-basi, sosok itu langsung memarahi dan menyerang Raja Feijing, menuduhnya telah mencemari dan menghina lautan milik klannya. Ini adalah ahli tingkat Yang Mulia Alam Semesta, dan kekuatannya bahkan sedikit lebih unggul dari Raja Feijing. Tak punya pilihan, Raja Feijing terpaksa berbalik menghadapi musuh baru. Bentrokan pertama mereka mengguncang laut dalam. Kekuatannya seimbang, tak ada yang mundur. Raja Feijing segera mengaktifkan serangan jiwa bawaannya. Namun hasilnya mengejutkan. Serangan itu sama sekali tidak berpengaruh pada sosok berdarah tersebut. Ia langsung sadar. Dalam pertarungan fisik, dirinya sedikit kalah. Dalam pertarungan jiwa, serangannya sepenuhnya sia-sia. Tanpa ragu, Raja Feijing memutuskan tidak berlama-lama bertarung. Ia berbalik, berniat menyelesaikan Luo Feng secepat mungkin sebelum pergi. Namun Luo Feng telah didorong ke ujung kematian sejati. Tak ada jalan lain. Dengan tatapan keras dan tekad bulat, Luo Feng menggetarkan sayap Wuxi, lalu secara aktif menerjang ke arah pusaran Jiuyu. Dalam sekejap, tubuhnya lenyap, ditelan pusaran tanpa sisa. Melihat dua harta tertinggi menghilang bersama Luo Feng ke wilayah kematian, Raja Feijing mengeluarkan raungan amarah penuh penyesalan. Namun ia sendiri sama sekali tidak memiliki keberanian untuk memasuki pusaran Jiuyu, tempat dengan tingkat kelangsungan hidup yang nyaris nol. Dengan geram, ia merobek air laut dan melakukan teleportasi untuk pergi. Yang Mulia Xia, yang sejak awal mengamati dari kejauhan, dipenuhi rasa ngeri. Ia telah menyaksikan kengerian makhluk-makhluk di dalam pusaran Jiuyu dan memastikan bahwa klan tersebut kebal terhadap serangan jiwa. Ia menyesalkan Luo Feng yang membawa harta dan jatuh ke wilayah terlarang. Namun di saat yang sama, ia juga merasa lega karena harta itu tidak jatuh ke tangan Raja Feijing. Begitu Luo Feng terseret masuk ke pusaran Jiuyu, ia langsung merasakan kekuatan koyakan yang mampu menghancurkan tubuh dewa. Dalam situasi hidup dan mati, ia segera memasuki harta segel miliknya, bintang penyegel. Harta ini mampu melemahkan serangan eksternal secara drastis. Namun kelemahannya fatal. Begitu berada di dalamnya, pergerakan menjadi kaku. Dan ada risiko harta itu dibawa kabur secara utuh oleh musuh. Karena itulah, Luo Feng tidak menggunakannya selama pengejaran sebelumnya. Berkat perlindungan bintang penyegel,
Luo Feng berhasil melewati lorong pusaran dan tiba di sebuah dunia baru yang stabil. Begitu ia muncul, keberadaannya langsung terdeteksi oleh sebuah tim ras asing yang berjaga di sana. Tim ini terdiri dari sekitar 300 prajurit abadi, dengan wujud serupa makhluk bertanduk merah yang sebelumnya muncul dari pusaran. Pemimpin mereka memancarkan aura yang mengerikan, hampir mencapai tingkat raja tak terkalahkan. Tanpa membuang waktu, Luo Feng segera menyimpan bintang penyegel dan mengandalkan kecepatan sayap wuxi untuk melarikan diri. Tim tersebut langsung berpencar dan mengejar. Namun dalam proses pengejaran, mereka terkejut menemukan bahwa Luo Feng, seorang pendatang asing, justru memiliki kecepatan yang jauh melampaui mereka, meski berada di wilayah yang jelas-jelas menekan makhluk luar. Tak lama kemudian, Luo Feng menghilang di cakrawala. Dalam pelariannya, Luo Feng mulai memahami keanehan dunia ini. Langitnya bertabur bintang, udara dipenuhi arus energi merah darah. Energi ini sepenuhnya menekan fluktuasi ruang, membuat teleportasi dan pemindahan melalui kerajaan dewa mustahil dilakukan. Kini semuanya masuk akal. Inilah alasan mengapa bahkan Yang Mulia Alam Semesta harus keluar masuk melalui pusaran Jiuyo, bukan dengan teleportasi langsung. Setelah menjauh sejauh mungkin, Luo Feng akhirnya bersembunyi. Ia menyadari satu kenyataan pahit. Dirinya telah terperangkap di sebuah ladang perburuan yang tidak memiliki jalan keluar langsung. Setelah bersembunyi, Luo Feng dengan cepat menilai situasi di sekelilingnya. Ia menyadari bahwa suku-suku pribumi di dunia ini memiliki kekuatan yang sangat besar, meski jumlah mereka kemungkinan tidak banyak. Saat ini, posisinya jelas, ia adalah mangsa. Berdasarkan lingkungan, tekanan ruang, serta karakteristik energi di sekitarnya, Luo Feng menyimpulkan bahwa tempat ini kemungkinan besar merupakan wilayah inti Laut Jiuyu. Koordinat alam semestanya pun masih berada dalam cakupan ruang Jiuyu, bukan dunia terpisah sepenuhnya. Pada saat itu, sebuah pikiran penting terlintas di benaknya. Rencana pohon dunia. Ia segera menyadari bahwa rencananya untuk mendapatkan cabang pohon dunia masih terus berjalan. Tubuh iblis pembantai miliknya masih menyamar sebagai biji tanaman, perlahan melayang di sekitar pulau pohon. Berdasarkan perhitungannya, hanya tersisa sekitar 1 bulan sebelum momen penentuan tiba. Setelah mempertimbangkan segala risiko dengan sangat hati-hati, Luo Feng akhirnya membuat keputusan penting. Ia menghubungi alam semesta virtual, mengontak gurunya, penguasa kota kaos. Dalam komunikasi tersebut, Luo Feng melaporkan seluruh pengalamannya secara rinci. Pengejaran brutal oleh Raja Feijing, keterpaksaan memasuki pusaran Jiuyu, hingga fakta bahwa kini dirinya terjebak di sebuah dunia misterius tanpa jalan keluar langsung. Dalam percakapan itu, Luo Feng juga mengungkap bahwa dirinya masih memiliki harta pelindung jiwa ketiga, Manik Menara, yang menjadi alasan utama ia mampu bertahan dari serangan jiwa bakat Raja Feijing. Penguasa kota kaos memang terkejut mengetahui bahwa muridnya memiliki 3 harta tertinggi, sebuah keberuntungan yang bisa membuat banyak yang mulia alam semesta iri. Namun ia tidak menelusuri asal-usul harta tersebut lebih jauh. Hal itu membuat Luo Feng diam-diam menghela napas lega. Ia tahu betul, rahasia terbesarnya, Menara Bintang, sama sekali tidak boleh terungkap. Setelah mendengar seluruh penjelasan dan menggabungkannya dengan alam semesta yang diberikan Luo Feng, penguasa kota Chaos mengungkap sebuah kebenaran mengejutkan. Ruang Jiuyu sejatinya memiliki satu penguasa mutlak. Penguasa Jiuyu, ia adalah penguasa alam semesta sejati, dengan kekuatan yang tidak kalah dari penguasa kota Chaos sendiri. Di dalam ruang Jiuyu, penguasa Jiuyu adalah eksistensi yang benar-benar tak terkalahkan. Bahkan aliran dewa leluhur pun memilih untuk memberi jalan dan menjaga jarak. Pohon dunia terkuat, serta berbagai eksistensi mengerikan lainnya di ruang Jiuyu, seluruhnya berada di bawah kendalinya. Inilah alasan mengapa penguasa alam semesta lain enggan memasuki ruang Jiuyu. Bertarung di wilayah kekuasaan penguasa Jiuyu sama saja dengan mencari kekalahan. Lalu, penguasa kota kaos menyampaikan hal terpenting. Ia pernah berutang 1 budi kepada penguasa Jiuyu. Dan utang itu belum pernah dibayar. Ia pun memberikan Luo Feng jalan keluar terakhir, sebuah kartu truf penyelamat nyawa. Jika suatu hari
kau benar-benar terdesak di ruang Juyu, tanpa jalan hidup sedikit pun, teriakkan nama penguasa Juyu dan katakan bahwa kau adalah muridku. Dengan kendali absolut atas ruang Juyu, penguasa Juyu pasti akan merasakannya dan besar kemungkinan akan turun tangan secara langsung. Namun penguasa kota kaos memperingatkan dengan nada sangat serius. Utang budi ini teramat berharga. Nilainya tidak kalah dari satu harta tertinggi. Jika bukan dalam keadaan hidup dan mati, jangan pernah menggunakannya. Bahkan, jika terpaksa menggunakannya, Luo Feng bisa mempertimbangkan untuk sekalian meminta cabang pohon dunia tingkat penguasa dunia. Permintaan kecil bagi eksistensi sekelas penguasa Jiuyu. Mendapat arahan tersebut, hati Luo Feng akhirnya benar-benar tenang. Namun bersamaan dengan itu, tumbuh pula kerinduan akan kekuatan absolut. Kekuatan seperti milik gurunya, atau penguasa Jiuyu, kekuatan yang membuat seseorang tak tertandingi di satu wilayah ruang waktu. Ia pun bersumpah dalam hati. Selama masih ada secercah harapan, ia akan mengandalkan kemampuannya sendiri untuk bertahan atau melarikan diri. Utang budi itu hanya akan digunakan sebagai pilihan terakhir. Sementara itu, di dunia misterius tersebut, pelarian Luo Feng ternyata telah menarik perhatian eksistensi yang jauh lebih tinggi. Seorang yang mulia alam semesta dengan gelar Sang Jenderal mulai mengatur pengejaran berskala besar. Namun sebelum pengejaran itu benar-benar dimulai, seorang tokoh dengan status jauh lebih tinggi tiba-tiba turun tangan. Ia dikenal sebagai Yang Mulia Pangeran. Penampilannya sangat berbeda dari ras pribumi biasa. Wajahnya tampan, auranya anggun namun menekan, dan tubuhnya diselimuti zirah perang tingkat harta tertinggi. Meski masih berada di tingkat abadi, tekanan yang ia pancarkan jelas menunjukkan status darah tertinggi. Ketertarikannya terpicu oleh satu hal, seorang abadi dari ras asing yang mampu lolos dari pengejaran di wilayah ini. Dengan senyum penuh minat, sang pangeran memutuskan untuk turun tangan sendiri. Baginya, ini bukan sekadar perburuan. Ini adalah permainan. Maka, di bawah pengawalan sang jenderal dan sejumlah besar ahli kuat, rombongan sang pangeran pun bergerak megah, menyisir dunia itu untuk mencari jejak Luo Feng. Dan tanpa disadari Luo Feng, sebuah perburuan yang jauh lebih berbahaya baru saja dimulai.